Saya yang bernama Marina Saradi SPD, Kepala Sekolah SD 177032, mau memaparkan pemaparan maklumat pelayanan di Satuan Pendidikan SD Negeri 177032 Hutauru Parjulu. Pertama, standar pelayanan sekolah SD Negeri 177032 Hutauru Parjulu. Pertama, penerimaan peserta didik, proses pembelajaran, kehadiran guru. Penerimaan peserta didik kami buka dengan SPND, spanduk SPND kami pampangkan di depan sekolah kami. Baru pembelajaran kami disesuaikan dengan kurikulum. Baru kehadiran guru, tepat waktu, tepat datang, tepat pulang. Ke penilaian. Dinilai secara objektif, transparan, dan dilaporkan kepada orang tua secara berkala. Baru layanan administrasi. Berikutnya nomor 2, pengelolaan pendidikan. Dalam pengelolaan pendidikan terdiri dari jumlah siswa. Jumlah siswa kami ada 100 orang, laki-laki 52, perempuan 48 orang. Tenaga pendidik di SD Negeri 177032 Hutauru Parjulu. Pertama, kepala sekolah. Tugas utamanya memimpin, mengelola, mengawasi, dan mengembangkan seluruh kegiatan sekolah. Guru kelas melaksanakan pembelajaran, menilai hasil belajar, membimbing dan mendidik peserta didik pada kelas yang diampu. Guru pendidikan agama mengajar mata pelajaran pendidikan agama sesuai agama peserta didik. Baru operator sekolah mengelola data sekolah pada sistem informasi pendidikan, administrasi, data peserta guru serta pelaporan sekolah. 3, pengelolaan dana BOS. Pengelolaan dana bantuan operasional satuan pendidikan atau BOSP atau BOS dilaksanakan berdasarkan prinsip transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan petunjuk teknis yang berlaku. Transparan contohnya kami membuat arkas kami di dinding dekat pintu kantor supaya semua bisa melihat. Dana BOS digunakan untuk mendukung operasi sekolah antara lain pengadaan alat dan bahan pembelajaran, pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah, masih banyak lagi, ada 7. Berikutnya pengelolaan sarana dan prasarana sekolah. Ini tujuannya untuk mendukung proses pembelajaran agar berlangsung secara aman, nyaman, dan efektif melalui 1. Melalui perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana, itu banyak poinnya, pengadaan barang, inventarisasi seluruh aset, pemeliharaan dan perawatan, pemanfaatan sarana dan prasarana, penghapusan aset, dan tujuannya mendukung peningkatan mutu layak pendidikan, menjamin tersedianya fasilitas belajar yang memadai untuk mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset sekolah yang efektif, transparan, dan akuntabel. Jadi sarana prasarana sekolah ini untuk mendukung kenyamanan anak didik kami belajar, kami memperbaiki mana yang rusak. Saat ini kami memperbaiki asbes sekolah ruangan kelas 1, kelas 2 karena sudah rusak supaya anak-anak didik kami nyaman belajar di ruangan tersebut. Baru kelima ini implementasi digitalisasi sekolah dan pembelajaran. Ini sekolah melaksanakan digitalisasi untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan. Bentuk implementasinya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. Implementasinya ada 12 poin. Hanya 2 saya baca, yaitu digitalisasi pembelajaran. Guru memanfaatkan laptop, komputer, LCD proyektor, dan internet dalam pembelajaran. Penggunaan media pembelajaran digital seperti video, presentasi, dan aplikasi pembelajarannya. Jadi guru-guru kami di sekolah dalam mengajar anak-anak di ruangan kelas, mereka memakai laptop ataupun infocus ataupun papan interaktif. Baru itu guru-guru kami menggunakan media dan metode pembelajaran bervariasi dalam mengajar anak-anak didik kami. Baru sarana
sekolah kami. Pertama itu komputer atau laptop, jaringan internet, LCD proyektor, printer dan perangkat pendukung lainnya, perangkat lunak untuk administrasi dan pembelajaran. Manfaatnya ada itu 4 poin. Pertama itu meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembelajaran. Lanjut ke berikutnya. Bagaimana pengembangan sekolah kami? Yaitu dengan pertama, peningkatan mutu pembelajaran, menerapkan pembelajaran berpusat pada peserta didik. Ya, pembelajaran dilaksanakan guru-guru kami harus anak-anak yang efektif, berpusat pada anak didik, bukan berpusat pada guru. Ada di sini banyak poinnya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada di 12 atau 15 atau lebih. Jadi cuma satulah saya baca. Peningkatan mutu pembelajaran, menerapkan pembelajaran berpusat pada peserta didik. Bisa saya tambah satu lagi, mengembangkan metode pembelajaran inovatif dan berbasis teknologi. Jadi kami mengajar di kelas, membuat inovasi-inovasi pembaruan supaya pembelajaran itu lebih menarik, supaya anak didik cepat menangkap pembelajaran diberikan oleh gurunya. Lanjut ke berikutnya, program unggulan sekolah. Sekolah kami mempunyai unggulan program kami, yaitu pertama program literasi dan numerasi. Program literasi yang kami laksanakan setiap hari Selasa dengan menggunakan Taman Baca Inovator sebagai tempat literasi. Baru di hari Rabu kami melaksanakan numerasi. Ini tentang bagaimana berhitung anak-anak itu supaya bisa berhitung, bercerita, dan berhitung menangkap secara cepat. Sudah itu kompetisi literasi dan numerasi. Baru berikutnya program penguatan karakter. Anak didik kami harapkan mempunyai karakter yang bagus. Bagaimana dia mempunyai karakter di sekolah maupun di luar sekolah. Ini sangat dicanangkan bagaimana buat anak-anak itu mempunyai karakter yang lebih bagus. Itu penguatan karakter bisa itu pembiasaan disiplin, itu merupakan salah satu karakter sopan santun dan kepemimpinan. Baru kegiatan sosial dan gotong royong. Kami melaksanakan gotong royong setiap hari Jumat. Selain gotong royong, ada juga kami mengutip sampah di luar sekolah kami ataupun di dalam sekolah kami, dan kami buang ke tempat sampah yang sudah tersedia. Itu nanti bisa saya jelaskan di program Tapayas. Baru pendidikan akhlak dan etika, sama itu dengan penguatan karakter. Di sini akhlak dan etika ini membiasakan anak menerapkan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Kalau sudah dilaksanakan anak itu di rumah, otomatis karakternya dapat dipupuk secara perlahan-lahan. Yang mana 7 kebiasaan anak Indonesia hebat itu? Itulah pertama, bangun pagi, berdoa, sarapan, berolahraga, belajar, bersosial, dan tidur secara efektif. Itulah awal dari anak tingkat SD untuk pembentukan karakternya. Berikutnya baru program Sayap Payas, ini tadi sudah saya singgung. Bagaimana program Sayap Payas? Ini tujuannya adalah membuat anak-anak peduli terhadap kebersihan di lingkungannya. Tanpa disuruh anak-anak itu langsung bisa mengambil sampah yang organik dan anorganik, dibedakan dia sampah yang tempat sampah organik dan tidak organik. Jadi itulah tujuan dari program Sayap Payas, memupukkan kesadaran pada anak didik. Baru tempat pengelola sampah ada kami sediakan tempat sampah di situ, kami pilah-pilah dia. Baru gotong royong rutin tadi yang kami setiap laksanakan di hari Jumat, membersihkan halaman, taman, saluran air, dan mengutip sampah di luar sekolah kami. Yang kami bimbing anak-anak itu untuk mengutip sampah di luar sekolah. Berikutnya program Tapama Juma ini melalui pembiasaan setiap hari untuk meningkatkan kemampuan berhitung, membaca, dan bercerita. Ya, program Tapama Juma ini selain itu ada juga, yaitu peningkatan anak-anak di akademik, yaitu berprestasi, maunya di OSN anak-anak kami. Itulah tujuan kami, kalau bisa juara di OSN selain program Tapama Juma yang
sudah ada di slide. Lalu berikutnya permasalahan yang ada di sekolah. Ya, ini permasalahan yang paling prioritas yaitu mengenai kami kalau yang dulu namanya AMDK, sekarang sudah ganti dengan TKA, kami kekurangan laptop untuk dipakai anak-anak dalam ujian. Jadi kami mengusulkan supaya ada bantuan laptop ke sekolah kami. Jadi solusinya kami buatlah anak-anak itu memakai laptop secara bergantian sesuai jadwal atau pakai sesi. Lalu berikutnya evaluasi dan capaian kinerja sekolah. Bagaimana evaluasi kami? Bagaimana capaian kinerja sekolah kami? Pertama itu di capaian akademik. Ada itu 4, capaian karakter siswa, capaian program sekolah, capaian manajemen sekolah. Pertama akademik. Bagaimana capaian akademik di sekolah kami? Peningkatan nilai hasil belajar siswa. Ya, sebagai guru kita utamakan bagaimana meningkat atau turun nilai siswa. Baru meningkatnya kelulusan. Iya, kalau bisa sekolah kami harapkan anak kami bisa masuk negeri sesuai dengan keinginan anak didik kami. Baru meningkatnya kelulusan dan ketuntasan belajar, baru hasil asesmen penanganan TKA menunjukkan perkembangan positif. Inilah evaluasi dan capaian kinerja sekolah kami. Ada 4. Baru berikutnya rencana tindak lanjut. Bagaimana RTL di sekolah kami ke depannya. Ini langkah perbaikan. Bagaimana perbaikan kami buat di sekolah kami, yaitu peningkatan pembelajaran. Peningkatan pembelajaran dengan menggunakan metode pembelajaran yang bagus, mengoptimalkan penggunaan media pembelajaran seperti buku digital dan alat peraga. Jadi di sini tugas guru lah yang paling utama, peningkatan pembelajaran ini supaya bagaimana anak-anak itu ada hasil yang bagus dari pembelajarannya. Baru penguatan program sekolah, mengoptimalkan pelaksanaan program literasi, numerasi, tapa majuma, dan sakai payas. Ini kalau bisa lebih dari situ adalah program yang lebih yang sangat baik yang harus dilaksanakan di sekolah kami. Baru menjadwalkan kegiatan secara rutin dan terukur. Baru melakukan monitoring dan evaluasi setiap bulan. Baru peningkatan kompetensi guru. Kalau bisa di sini guru-guru kami pergi pelatihan untuk meningkatkan keilmuan guru tersebut dan menerapkan di sekolah kami. Tapi guru-guru kami tidak ada guru penggerak. Tapi saya sarankan kalau bisa guru-guru saya, guru-guru kami menjadi guru penggerak. Peningkatan sarana dan prasarana, mengusulkan penambahan fasilitas seperti laptop, itu sudah saya terangkan tadi. Baru penguatan karakter siswa itu tadi sudah saya terangkan tadi, tapi ada tambah di sini lagi, mengintegrasikan pendidikan karakter dalam setiap mata pelajaran. Baru berikutnya, karena sudah selesai pemaparan saya, sampai di sini dulu pemaparan maklumat pelayanan sekolah SD 77032. Aku tahu Bang Julu, kalau ada kritik dan masukan, kami bersedia menerimanya dan bahan evaluasi kepada kami supaya kami berdiskusi antara kami guru kepala sekolah untuk meningkatkan mutu pelajaran di sekolah kami. Sekian dan terima kasih, Tuhan memberkati.